Semangat pagi, salam tandan berduri untuk seluruh petani sawit swadaya. Budidaya kelapa sawit sangatlah mudah dilakukan, namun apabila kita menanamnya di areal yang sulit dijangkau akan seperti ini. Jadi ini panen yang dilakukan dalam rotasi kali ini. Seperti ini kondisinya. Informasi pengangkutan baru diberikan kemarin sore. Namun kondisi buahnya seperti ini. Hari ini kita baru mengangkatnya. Dan ini cukup banyak ya buah yang dihasilkan dari kebun ini. Namun yang jadi masalah adalah ini, berondolan yang membusuk. Jadi berondolannya sangat banyak sekali. Ini sangat menyulitkan kita ya untuk pengangkutannya, karena ini itu setebal itu ya, itu berondolannya cukup banyak. Yang ini dari bawah pohon, dikumpulkan dari bawah pohon, ditumpuk di sini, dan yang itu berondolan yang jatuh dari tandan yang ditumpuk. Kita rencana akan mengangkut satu trip untuk tandannya dulu. Nanti untuk trip berikutnya nanti kita akan memuat berondolannya. Jadi kebunnya ada di bawah sana. Memang proses panennya cukup sulit ya, karena kemarin sering turun hujan jadi jalanan licin. Ini terlihat bekas lumpur-lumpur sepeda motor yang dibawa dari kebun, yang mana kemarin pengangkutan TBS-nya menggunakan gerobak seperti ini. Jadi buahnya dinaikkan ke gerobak seperti ini dan melalui jalan ini. Ini kita lihat ya betapa cukup sulit ya. Seandainya kita bisa melihat waktu pengangkutan menggunakan motor, di sini akan nampak sulitnya motor melewati tanjakan ini karena tanahnya ini gembur dan licin. Jadi seperti ini kondisi jalanan pengangkutan TBS, yang mana ini masih jauh sekali ya, masih harus ke sana untuk buah yang ditumpuk di kebun tadi. Ini jalanannya ada dua, jadi yang di sini ini ke arah sini, melingkar ke arah sini, dan ini yang kebun yang terdekat. Untuk kebun yang satunya ada di sebelah sana, cukup jauh ya, yang di sebelah sana. Ini melingkar ya, posisi kebunnya melingkar seperti ini. Jadi kelapa sawit yang dibudidayakan ini adalah kelapa sawit jenis PPKS Simalungun, hasil dari bantuan pemerintah yang diberikan di periode tahun 2010. Jadi ini jalanannya melicin ya, seperti ini. Ini terdengar bunyinya. Itu, dan ini bekas roda motor. Ini sulit sekali kalau pengangkutan dilaksanakan saat musim hujan seperti ini. Jadi kondisi pohonnya seperti ini, kecil, dan ini banyak kosong buah yang ada di kebun ini. Ini rata-rata belum nampak ya buah yang bisa dipanen dalam 1 bulan ke depan. Yang mana ini kemarin panen sangat terlambat, jadi panen dilakukan hampir 2 bulan ya, 2 bulan baru dipanen sekali, sehingga menyebabkan kondisi TBS-nya seperti itu. Ini kondisi pohonnya. Menanam kelapa sawit yang paling penting adalah menentukan bibitnya ya. Kalau tanaman yang ada di depan kita ini menggunakan bibit resmi bantuan pemerintah dari jenis PPKS Simalungun. Namun karena perawatannya agak kurang, jadi perawatan yang kita maksud adalah pemupukan. Kalau untuk perawatan pohonnya ini cukup bagus ya. Ini kita lihat kondisi pelepahnya itu standar, tidak ada istilahnya pelepah yang perlu dipruning, sehingga bisa dikatakan untuk perawatan kebun ini standar. Ini kalau kita lihat sistem penanamannya adalah sistem kotak ya. Ini kalau kita lihat jaraknya ini cukup lebar. Ini jaraknya 9 meter ini kalau kita lihat dengan penampakan seperti ini. Jadi kalau kita lihat cara penanamannya ini agak salah ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan dengan bentuk kotak seperti ini masih kurang tepat, sehingga menyebabkan daunnya seperti ini. Jadi daun yang dari tanaman sebelah sini akan ketemu di sebelah sini. Jadi ini jarak yang kurang benar ya untuk penanaman kelapa sawit, yang mana penanamannya ini seharusnya mengikuti pola segitiga. Jadi lahannya miring ke bawah sana,
dengan pola pengangkutan langsung ke atas gunung sana ya. Jadi memang agak sulit ya. Di sini juga buahnya tidak terlalu banyak yang nampak ya. Ini nampak kecil. Di atas itu ada satu. Kemudian yang di sebelah sini tuh itu juga ada nampak beberapa buah, namun ukurannya kecil. Jadi pemupukan yang dilakukan di kebun ini baru sekitar 2 bulan yang lalu. Yang mana pada panen yang lalu juga kita dropping pupuk. Pupuk yang digunakan untuk kebun ini kemarin menggunakan NPK 12-12-17. Sebenarnya kurang tepat untuk komposisi NPK tanaman yang sudah setinggi ini. Seharusnya menggunakan pupuk NPK 13-6-27. Namun yang jadi kendala kemarin ketersediaan pupuknya yang ada hanya NPK 12-12-17. Dan terpaksa kemarin kita rekomendasikan pemupukan dengan menggunakan NPK 12-12-17. Untuk mencukupi kebutuhan kalium, yang mana dari NPK 12-12-17 itu masih kurang ya. Kalau kita lihat dari teori yang ada, bahwasanya untuk kelapa sawit yang sudah berumur sekitar 10 tahun ini, dia memerlukan sekitar 27% kandungan kalium dari pupuk yang kita berikan. Selain akses jalan di dalam kebun, akses menuju kebun ini juga cukup sulit ya. Ini terlihat jalanannya tidak terawat ya. Memang jarang dilewati, sehingga seperti ini kondisinya. Jadi ini bekas semak belukar yang dirintis, yang mana ini nampak jarang sekali dilewati. Jadi memang posisi kebunnya ini ada di ujung, sehingga memang hanya saat panen saja baru dilewatin. Untuk hasil panen, rata-rata di kebun ini hanya menghasilkan sekitar 2 atau 3 ton ya, kalau posisi yang kemarin. Namun ini nampaknya lebih dari 3 ton, karena memang selama 3 kali rotasi panen, 20 hari tidak dipanen. Jadi selama 2 bulan itu dapatnya biasanya 3 kali panen ya. Terlewatkan panen untuk di kebun ini. Seandainya pemupukan dilakukan secara teratur, mungkin keadaannya akan jauh berbeda ya. Buah yang dihasilkan di pohon ini tentunya akan semakin baik seandainya pupuk diberikan sebanyak 6 kg minimal NPK 13-6-27. Jadi jeda pemupukan yang diberikan kemarin dengan pemupukan sebelumnya itu lebih dari setahun ya, hampir 2 tahun. Itu tidak dipupuk, sehingga kondisi buah yang ada di pohon ini seperti ini, sangat jarang-jarang, atau posisinya tidak berurutan ya. Dalam arti seharusnya saat ini sudah mulai banyak buah yang berukuran besar, karena saat ini di bulan Januari, dari bulan September kemarin sudah sering turun hujan. Seandainya pemupukan ada di tahun lalu, kemungkinan besar di pohon-pohon ini banyak akan muncul buah-buah muda yang siap dipanen. Jadi ini masih banyak juga berondolan yang tidak dikutip ya. Jadi berondolan banyak tidak dikutip di bawah pohon ini. Meskipun tadi sudah kita lihat di dalam tumpukan banyak sekali berondolan yang menghitam, yang mana berondolan tersebut merupakan berondolan yang diambil dari bawah pohon ini.
Nyala nggak tadi? Hah? Hah? Pasang win. Gue pasang win. Udah pasang ya? Sama panennya Pak. Jadi cukup berjasa ya pohon karet ini. Ini kita berhasil naik tadi dengan kondisi jalanan yang seperti ini cukup lumayan ya. Jadi tadi cukup berat yang kita lalui. Cukup dalam ya. Sehingga menyulitkan mobil kita waktu melewatinya. Jadi titik yang paling berat di area ini. Tadi kita tidak mampu melewatinya dan ini bekas-bekas asap solar yang sampai menghitam di sini. Alhamdulillah kita bisa melampaui jalan ini. Mudah-mudahan nanti lancar sampai di rumah.